Gue waktu itu berdiri di pintu, posisi waktu itu kaca depan udah pecah, udah dipantek, gue ditendang. Sama anak kelas 2 gue ditendang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat datang di channel gue di Cadas Channel. Sebelum gue ngomong tentang siapa yang di sebelah gue ini, jadi gue bikin channel ini tuh buat seru-seruan aja sih gitu, tentang cerita artis sahabat seperti apa, tentang sahabat bagaimana gitu waktu zaman sekolah. Dan sekarang gue kedatangan tamu yang emang gue tunggu banget sih. Ya, sebelah gue Bung, siapa namanya Bung? Gue bingung ya kalau nyebut nama ya, nama panggilan apa nama asli. Oke. Mungkin dari nama asli dulu deh biar orang pada tahu gitu, nama asli lu siapa nih? Kalau untuk nama asli ya lu tau sendiri lah, nama gue Nur Arianto. Nur orang Jawa ya? Nur Arianto ya? Iya, itu Jawa ya? Jawa. Jauh banget ya? Jauh banget. Jawanya jauh banget. Jawa Tengah. Oh, Jawa Tengah, oke. Kalau untuk panggilan gue biasa zaman sekolah dipanggil Jawir. 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 Karena masih ada hubungan sih. Ya, kan? masih ada. Karena lu orang Jawa jadi dipanggil Jawir, ya kan? Oke, Wir. Kesibukan lo apa sekarang, Wir? Kesibukan gue biasa sih, normal kayak orang-orang. Gue kerja ya sama rumah tangga paling. Oh, jadi lu sekarang udah nikah? Alhamdulillah. Anak 1. Cewek cowok? Umur? Anak gue umur 3 tahun. Anak gue tampan, Pak. Tampan ya, tapi nggak kayak lu kan? Kan ketampanan gue udah direnggut sama tapi dulu doi nggak begini loh. Dulu doi dekil banget. Ya, pokoknya gitu deh. Alhamdulillah, intinya sekarang dia udah berkeluarga, udah punya anak. Ya. Anaknya tampan, kata dia sih ya, gue belum lihat. Tapi ya, gue yakin tampan sih. Nanti gue kasih fotonya deh. Oh ya, gue tahu bininya, soalnya bininya cantik sih emang. Dan bilang bini gue kerja di Golf lu bilang cantik. Enggak juga sih ya kan. Jadi oke, nama asli lu Nur Arianto, dipanggil Jawir. Sekarang lu kerja ya? Kerja. Jadi udah jadi kepala rumah tangga gue mantep. Sekarang gue langsung ke intinya aja kali ya. Dia ini dulu sahabat gue waktu. Jadi gue kelas 1 dulu pertama masuk STM tuh gue di Doski. Iya, sama ya. Dan dia temen gue ya, barengan sama gue gitu. Lu tahun berapa sih dulu sih? Lulus 2006. 2006 ya? Cuma kalau dibilang teman sahabat, gue nggak pernah berteman sama dia. Ataupun sahabat, gue nggak pernah. Hanya partner buat ribut aja sebenarnya. Hampir segitunya. Jadi lu inget sama gue soal ribut doang tadi. Ya kalau soal ribut ya benar, cuman kan kehidupan kita ketemunya di sekolah. Bener. Bukan di rumah. Bener juga sih kata dia sih gitu. Tapi buat gue sih dia udah kayak sohib lah, karena biarpun gue cuma ngalamin 1 sampai kelas 1 doang ya, gue naik kelas 2. Oh iya, gue naik kelas 2, gue pindah. Nah ya itulah, karena kita punya kenangan banyak banget gitu ya. Banyak banget. Kesan kenangannya. Salah satunya apa sih yang lu inget waktu sama gue? Yang paling gue inget tuh cuma 1. Paling gue inget sampai sekarang nggak bisa gue lupa. Waktu, maaf ya kita ngobrolin anak STM ya, wajar ya. Iya, nggak apa-apa lah. Namanya juga kan kita seru-seruan ya. Kita tentang zaman dulu kita pernah sekolah ya kan. Kita pernah sekolah, udah gitu juga pernah sekolah ya kan. Iya. Enggak, yang paling gue inget cuma 1. Waktu ribut, kalau dibilang yang lain tuh pada megang BR dalam artian barang itu, kalau dia megangnya palu. Itu paling kocak buat gue. Karena kenapa? Gue pikir dan gue lihat itu nggak ada gitu temen sekolah gitu bawa palu, niat dari rumah. Lu nggak tahu sebenarnya itu palu apa? Itu palu Thor, men. Nggak bawa, men. Jadi nggak ada yang bisa megang, cuma gue doang gitu kan. Makanya gue berani gitu kan. Ya emang ya mau gimana sih? Namanya anak kelas 1 masih polos kan, jadi apa yang ada di rumah bawa. Karena bokap nggak suka benda-benda tajam. Ya, jadi yang gue suka lihat bokap suka getokin paku, ya itu yang gue bawa gitu kan. Jadi buat jaga diri gitu. Nah itu kejadiannya gimana sih? Kalau untuk kejadian awalnya gue nggak tahu ya kalau lu bawa palu ya. Namanya ribut kita kan biasanya udah ada yang udah persiapan, ada yang belum ya. Kalau lu mungkin gue kira persiapan. Kalau gue nggak ada persiapan karena waktu itu gue cuma minjem barang dari temen. Setelah gue tahu lu bawa palu ya, setelah ribut gue tanya ya lu bawa palu. Saat itu lu bawa apa ya? Gue bawa gear motor.
Gear motor. Sabuknya sabuk karate ya. Gear motor ya. Gear motor. Itu saat itu udah Yahut banget kayaknya gear motor ya. Ya dibilang masih cemen sih. Masih cemen ya. Karena kita belum pernah ngerasain ngetok. Tapi lu niat banget bergear motor ya. Gear motor tuh harusnya ada di motor ya, bukan lu bawa-bawa begitu ya. Ya gimana ya, dapat minjem. Dapat minjem ya. Bisa aja ngeliat doi kan. Karena emang ya lumayan sih pengalaman sama dia tuh nggak bisa gue lupain gitu. Emang salah satunya itu yang kejadian ya saat kita janjian ribut sama WDW ya. Iya. Sebenarnya nggak janjian ya. Nggak janjian, kita nggak janjian. Di pantai. Kita di pantai karena setiap hari kita pulang sore. Di pantai mereka udah nungguin sama WDW ya. Sama WDW. Nah itu baru akhirnya kita jadi kenal tuh. Apa gimana? Ya kenal sih udah, cuman makin akrab aja dan gue makin tahu bahwa lu tuh nyalinya gede juga. Hari juga sama. Jadi gue juga tahu mana temen gue yang gila. Jadi gue tahu gitu kan. Tapi jangan gila lah, nggak enak kayaknya. Kalau gila mah orang di jalan ngomong sendiri telanjang itu. Oh iya. Ya zaman dulu kan istilahnya orang mikir gila lu, ya ribut gitu, tawuran, berani ya. Meskipun kadang orang ngeliatnya kan rame-rame, tapi biasanya yang maju kehitung ya. Kehitung ya. Tapi kalau maju kehitung, maka dari itu gue bilang mendingan sama yang bernyali sedikit tapi orang-orang bernyali, kita lebih puas dibandingkan kita rame yang bawa tim hore doang. Nih itu aja. Nih. Jadi lo inget saat itu ya kejadian gue bawa palu tor itu ya. Ntar gue di sini gue pajang nih palu tornya, gue pegang gitu ya. Biar lu pada tahu nih gue pegang palu apa gitu kan. Nah itu kejadiannya tapi nggak lama gitu ya. Nggak cepet ya. Tapi dari situ baru deh muncul nama-nama tuh ya. Ya kalau dibilang yang nama-nama punya nyali ya kelihatan. Baru kelihatan ya. Termasuk sebelah gue ini gue. Sama doi juga sama sih gitu kan. Nah terus apa ya? Apalagi sih Ren yang lo ingat gitu selain itu gitu? Kalau yang gue ingat itu kita pernah disebut 3 serangkai. Satunya lagi namanya Andi. Dulu dia dari Doski pindah ke WK sampai disebut Bapak WK. Iya, gue ingat Andi. Itu nama 3 serangkai itu bukan dari kita ya kan? Dari teman-teman anak Doski juga. Oh, karena mungkin mereka suka ngeliat kita kali ya? Ya, karena kita sering duet bertiga. Itu lagi. Makanya mereka manggil kita mungkin 3 serangkai. Mungkin kalau tambah 2 jadi Power Ranger ya? Kalau tambah 2 terus gue harus Power Ranger hitam. Bisa jadi. Oh jadi gitu ya julukannya ya? Ya setahu gue begitu 3 serangkai. Cuma 3 serangkai yang hilang ya kalau gue bilang. Kenapa tuh lu bisa ngomong gitu sih? Ya begini, 3 serangkai udah bagiku udah apa ya, gue satu kebanggaan 3 serangkai ya. Cuman pada saat itu ya mungkin kayak lu pindah sekolah out, si Andi pindah ke WK. Ya bukan 3 serangkai lagi, makanya gue sebut 3 serangkai yang hilang. Wah, berarti lu ngerasa kehilangan ya? Banget, gue sempat ngedown juga di situ dalam artian karena di situ orang-orang yang bernyali udah pada pindah. Gue ngerasa sendiri buat apa gue ada di sini. Gue pengen meluk doi cuma lagi corona men. jadi nggak bisa gitu. Aduh, jadi lu pas berarti gue sama Andi keluar tuh ngerasa kehilangan ya? Kehilangan banget. Dan gue pun di situ sempat pengen pindah. Dan pernah nyari beberapa sekolahan, gue datang ke sana. Tapi kalau gue pikir sekolahan yang di Bogor itu gue pikir malah lebih apa ya, ributnya itu lebih apa ya namanya ya danger lah kalau orang bilang lah, lebih rawan dibandingkan Arab Kileng. Yang lu tahu yang gue tahu. Oh gitu. Cuman buat temen gue kayak Sota, kayak Andi gue salutin karena mereka setelah pindah nama mereka bukan hilang tapi malah makin tinggi nama mereka. Oh teman-teman, siapa yang nggak kenal Sotak di awal? Enggak ada yang kenal. Ya kenal karena ya sekolah di bareng aja gitu kan. Oke, 3 serangkai lo gila sampai ada julukan 3 serangkai di Doski ya? Betul. Di Doski. Cuman gue juga ngerasa apa ya saat pas gue pindah itu emang kerasa juga sih gitu, namanya sempat kerasa kehilangan teman-teman yang biasa sering balik bareng gitu, terus tiba-tiba kan gue harus beradaptasi sama teman-teman yang baru gitu, ya kan. Kadang inget juga sih gitu. Apalagi ya, lu pas semenjak gue udah nggak ada nih, sama Andi nggak ada, apa masih sering jalan gitu ya?
kalau untuk jalan seperti biasa ya, paling namanya kita sekolah ya, kita ketemu musuh kita ribut, tetap normal kalau jalan. Cuman bagi gue dua orang ini gue anggap tinggal kenangan gitu, kayak kita dulu gue pernah malu kita camping masa pernah camping kita ya? Oh iya benar ya. Gila men, gue kelas 1 karena udah akrab, udah dekat, jadi gue rencanain buat camping gitu, yang deket-deket aja dari kita camping ya. Tapi kita ajak yang ya sebenarnya kita ngajak kan, betul gitu. Cuman yang ikut hanya beberapa orang aja gitu. Itu sampai wah nggak bisa dilupain tuh camping tuh, kalau nggak salah gue di kaki Gunung Gede itu ya, kalau nggak salah ya, kaki Gunung Gede. Ya lucu aja sih gitu, sampai bisa camping gitu ya. Itulah gue mau nanya nih Wir, kalau menurut pandangan lu ke gue tuh temen yang kayak gimana sih Wir? Kalau gue bilang kalau di zaman sekolah temen yang satu satu perjuangan, kalau satu perjuangan. Karena mungkin kalau gue nggak ada lu tak, itu jatuhnya kayak sayuran kurang garam. Gue ngerasain itu sampai gue sayur asem kali. Sampai dia pindah, gue sempet down dalam artian kenapa gue harus pindah gitu ya, teman-teman gue udah pada nggak ada gitu. Temen yang satu nyali ya, satu jiwa gitu, dalam artian seperjuangan gitu. Tapi dari karakter gue dan sifat gue lu gimana ya? Lu seneng gak gitu? Seneng gue kalau untuk karakter, gue seneng orang-orang yang dalam artian mending fair, orang-orang yang fair. Alhamdulillah, ternyata itu responnya dari sohib gue ini tentang gue ya seperti itu gitu. Terus kan gue pindah nih Wir, sekolah ya. Gue juga sempet denger sih doi namanya naik juga gitu kan. Gua di Doski itu Jawir Doski, siapa yang gak kenal sama Jawir Doski gitu kan. Jawir banyak bang. Tapi yang satu kayak lu cuma ya lu doang, gak ada lagi gitu. Yang gue tahu ya dia doang gitu kan. Dan gue denger nama dia juga sih di Doski. Wah maksudnya seneng juga sih, ada sedikit rasa bangga bekas teman seperjuangan. Bener kata lu, meskipun kita udah beda sekolahan, tapi wah teman gue dulu Jawir ternyata sekarang udah wah gimana lah gitu kan. Dulu waktu lu di Doski lu pernah ditatar nggak sih? Kalau untuk ditatar, oh ya gue mau cerita dulu nih. Oke. Gue sebenarnya sekolah Doski itu 3 tahun 5 bulan. 3 tahun 5 bulan. Lu nggak naik? Bukan nggak naik. Gue kelas 1 pertama gue berhenti di 5 bulan. Karena kenapa? Gue itu dari Jawa, SMP di Jawa pindah ke Bogor. Oh, jadi gitu. Berarti harusnya lu sih bukan 2006 dong berarti? Bukan, 2005 harusnya gue. Oh, tapi bukan karena nggak naik ya? Bukan, karena gue berhenti, gue ngeliat situasi sekolah di sini itu tiap hari kayaknya tawuran. Sedangkan mental gue yang waktu di Jawa tuh enggak seperti itu. Mental tempe kalau gue bilang. Tani sih. Tani. Gue kelas 1 pertama gue pernah ngerasain ditatar. Gitu ya. Dan bagi gue itu apa ya? Coba cerita. Yang nggak pernah gue lupa lah. Waktu itu gue kelas 1 berangkat siang. Karena kelas 1 siang ya kalau di Doski ya. Iya betul. Berangkat siang, gue dipantek sama abang-abang kelas kita gitu. Abang kelas kita. Waktu dipantek, gue nggak boleh sekolah. Suruh ikut kakak kelas yang udah janjian ribut. Janjian sama musuh tuh ya? Sama musuh. Dan akhirnya gue ikut. Mau nggak mau ikut. Karena daripada gue ya tahu sendiri lah buat bulan-bulanan, akhirnya gue ikut. Pas saat itu gue ikut di bis. Cuman tradisi di bis itu kelas 1 nggak boleh duduk, berdiri di atas pintu. Harus berdiri di atas pintu. Lu udah kayak kenek dong. Justru kenek nggak ada. Lu kan gitu kenek lo deh. Gokil. Gue ingat gue berdiri di atas pintu kelas 1 itu yang tempatnya sempit di atas pintu itu kelas 1 semua. Kelas 2 di tengah, kelas 3 pada duduk, pada santai, pada ngerokok, pada ketawa. Iya, enak ya? Mereka nikmatin kelas 3 ya. Enak ya? Gue punya pemikiran anjing awas nih gue kalau kelas 3 gue habisin nih. Tapi lu gitu nggak kelas 3? Enggak, gue ngerasa. Sama aja dong lu. Mungkin lebih kejam ya. Gila men. Tapi emang gila dia memang. Gue waktu itu berdiri di pintu. Posisi waktu itu kaca depan udah pecah, udah dipantek, gue ditendang. Sama anak kelas 2 gue ditendang. Tadi itu lu ribut sama anak? KN sama WD gabungan. KN sama WD ya? Gue ditendang, gue jatuh, mau nggak mau dari atas kelas 2 memparin PR barang dari tas kita.
Di tas kita. Di tas kita dilemparin ke bawah. Udah siap ya? Udah siap. Itu mah udah persiapan udah apa? Dibilang udah lengkap lah. Gue jatuh, gue refleks, ambil barang yang ada di depan mata gue ambil, gue maju. Karena bagi gue, itulah tataran. Gila, ya akhirnya gue maju mau nggak mau, tetap dibantalin sama kelas 2, kelas 3. Kelas 3 yang kelas 3 itu cuma bisa ketawa ngeliatin adik kelasnya itu ditata. Itu demi sebuah nama ya? Mengangkat sebuah sekolah waktu itu ya. Waktu itu ya. Ya tapi nama juga dong. Iya, nama juga. Iya, karena kan pribadi gitu. Iya dong, pasti anak STM sih ya. Pasti gitu intinya nyari nama gitu. Tapi saat itu lu nggak kenapa-napa? Kalau tetap nggak kenapa-napa sampai sekarang gue lulus nggak kenapa-napa. Nggak kenapa-napa ya. Itu menang apa kalah? Waktu itu menang tak? Menang ya. Waktu itu menang dan yang gue rasain karena mereka kelas 3 mantau gue ngeliat gue yang maju, akhirnya besok-besokannya gue dicari. Dicari ketemu, ya udah jadilah dibilang utusan, awas bocah ini jadi apa-apain. Nah dari situ udah mulai, kalau kita ego ya, bicara ego ya, gue punya kekuasaan di situ. Akhirnya gue ngolekin sampai kelas 3. Naluri anak STM. Naluri anak STM. Jangan pernah diikutin ya. Nggak baik, contoh nggak baik sebenarnya. Tapi emang ya itulah namanya anak STM, pasti begitu sih. Iya, anak STM dulu ya, mudah-mudahan sekarang udah kasih ya. Mudah-mudahan ya. Jadi kalau zaman dia dulu, karena dia lebih duluan, dia ngerasain ditatar gitu. Kalau gue, zaman gue sih enggak ditatar, karena memang kita pulang pasti bentrok mulu ya. Iya benar. Tanpa harus disuruh tuh udah pasti bentrok gitu. Jadi udah keseringan, udah terbiasa sih udah jadi ya. Udah nggak kaget lah buat udah nggak kaget. Berarti dia lebih nggak kaget lagi dong, karena kan dia lebih dulu daripada gue. Lu tua juga berarti ya? Kalau tua enggak, jiwa gue kan masih muda tak? Iya sih. Enggak, gue mau balik nanya nih. Gue pengen tahu pendapat otak tentang gue gimana. Bukan ditanya balik kan? Kapan lagi harus gue ajakin buat nanya? Kalau menurut gue sih ini dari dalam hati ya, jujur ya. Meskipun emang gua cuma ngalamin kelas 1 sampai kelas 2 terus gua pindah, tapi emang berkesan banget sih sama doi. Ya kalau dibilang soal selon sih selon pasti. Untuk zaman anak sekolah STM dulu doi selon gitu. Karena setiap kalau bentrok itu yang gue lihat kanan kiri itu pasti ada dia gitu. Pasti ada dia, nggak mungkin nggak ada dia gitu, pasti ada dia. Terus kalau dari segi pertemanan tuh dia solider sih, solider banget gitu sama temen-temennya tuh bener-bener solider gitu. Sampai kan lu kan dulu kan kalau misalkan anak-anak belum pulang harus tungguin dulu kan gitu. Iya. Harus bareng lah intinya kan, harus bareng gitu. Jadi biar kita tuh ya ngalamin bareng terus jadinya gitu ya, itulah jadi dia solider banget. Kalau menurut gue sih dia teman yang baik sih gitu. Sama temen tuh care. Jadi kalau ada temen nurunin musuh, nah dia yang tepuk tangan. Enggak, kalau buat gua kelas 2 kelas 3 itu gua nggak pernah namanya ada tradisi buat natar, nggak ada tak. Enggak deh. Nggak ada. Itu berjalan dengan sendirinya aja. Oh, jadi lu nggak natar ya? Nggak pernah natar. Cuman kalau waktu itu gua kelas 3, gua minta sama anak-anak jangan pernah pulang duluan. Karena di situ sanksinya satu digambarin kalau pulang duluan. Oh gitu ya. Nah, bagi gua rawan kalau pada pulang sendiri kenapa-napa, karena yang udah terjadi banyak kan. Tuh, solidernya dia tuh sama teman-teman ya begitu. Jadi pulang harus bareng karena di depan banyak musuh, benar ya? Betul. Iya. Dan itu pun udah bukan satu titik, banyak titik. Banyak ke arah pulang dari Cilengsi sampai Jagorawi banyak titik. Oh, jadi lu kalau pulang ke rumah tuh nggak langsung pulang gitu enggak? Ya kita pulang, cuman kalau ada musuh, apalagi musuh itu mantek, kita turunin. Udah diturunin, kita menang ataupun kalah, kita balik lagi jalan, arah pulang, kita ketemu musuh lagi, kita ribut lagi. Mau nggak mau ya? Mau nggak mau. Sampai pulang itu bisa sampai jam 10, jam 11. Jam 10, jam 11, lu lembur? Yang lembur sih enggak, gue bukan bekerja, gue pelajar. Pulang jam 10, jam 11, gue pikir gue lembur. Paling cepet kan jam 9 ya, kan? Jam 9. Iya sih. Paling cepet, sekarang ribut, udah ribut, capek, kita istirahat ya. Istirahat. Tapi gue masih, kalau gue masih suka nongkrong dulu di perapatan. Gue nggak langsung pulang, emang bener sih kata lu. Jam 10-an sih emang bener sih. Jam 9-nya udah paling cepet, pulang kelas 1 itu. Tapi bagi anak-anak yang Bandung ya, kalau kayak dia, kalau gue mah enggak. Tapi emang mereka tuh
kayak Jawir dan yang lain-lain tuh emang jalurnya keras sih, karena kalau gue kan cuma nyampe perapatan Cicadas, gue udah selesai deh, istilahnya udah tenang gitu kan. Nah kalau dia masih panjang nih buat sampai ke rumah lu ya, karena lu harus ke Jagorawi dulu, butuh perjuangan dan tenaga lagi. Jadi dia harus ke Jagorawi dulu ya, terus naik angkot lagi kan ya. Padahal sebenarnya kalau dia naik angkot nih, cuma sekali langsung turun sampai Wir, bener nggak? Cuma karena kita posisi anak-anak banyak yang mau nggak mau naik bis. Kalau untuk angkot kan nggak cukup. Oh bener juga sih. Masa di atas ya? Kayak pawai ini katanya. Iya kan, bukan anak STM dong. Jadi ya pengalaman lu luar biasa juga sih Wir ya. Mantap bener temen gue. Dan satu jangan pernah diikutin. Itu doang. Nah itu ini gue mau tanya ke arah situ nih Wir. Jadi maksud gue menurut lu sebaiknya gimana sih gitu anak istilahnya yang udah telanjur sekolah STM gitu kan. Nah menurut lu mereka tuh harus gimana gitu? Ya kalau buat gue sekarang ya bisa aja gue disebut apa sih lu Wir, atau dulu aja lu tukang berantem gitu ya. Cuman gue pesan satu untuk saat ini, kenapa kita nggak harus menghilangkan tradisi ribut itu. Kita rubah pola pikir kita. Contohnya apa itu ya? Kita rubah pola pikir dalam artian misalkan yang tadinya ribut, pulang ribut, kita berdamai, lebih enak damai kok. Resikonya sedikit. Karena yang selama ini gua alami jadi waktu zaman sekolah STM itu ya banyak cedera, luka, bahkan meninggal karena Itu berdampak Mas Wir pas lu udah lulus nih? Itu ada dampaknya nggak dari hasil lu sekolah tawuran kayak gitu? Dampak buat gue pribadi ya stigma gue jelek kan. Jelek ya? Jelek. Di masyarakat atau masyarakat juga sama teman-teman juga. Teman-teman tuh kalau udah nggak dengar, mungkin kalau yang udah punya nama ngerasa sungkan, malas, malu. Terus kayak misalkan dulu kan namanya kita udah lulus nih, bisa lanjut kuliah atau kerja. Nah itu berdampak nggak tuh ya? Berdampak sangat. Berdampak ya? Berdampak banget. Susah apa gimana ya? Susah kalau buat ngilangin stigma waktu zaman STM itu susah. Karena tahu sendiri lah STM anak dulu gimana sih. Gitu ya, jadi gitu teman-teman. Jadi lebih baik cinta damai lah. Cinta damai. Bener sih emang, karena dampaknya lumayan luar biasa udah. Luar biasa lah. Bahkan dampak yang paling itu nyawa. Ya mungkin lu lebih tahu kan seperti apa. Tahu sih gitu. Nyawa minim-minim cacat. Iya sih. Emang ngeri juga sih kalau inget dulu tuh yang gue sekarang gitu ya, inget dulu tuh emang serem banget gitu. Sayang kita tuh kayak nggak sayang sih sebenarnya, nggak sayang sama ya. Bener-bener. Iya sayang ya kan, nggak ada pikiran lu. Nggak ada pikiran, itu refleks. Karena spontan bener gitu, karena ada musuh ya kita ributin. Karena kalau kita nggak ributin, kita habis juga, habis juga ya, harga diri iya. Nah gitu. Ya tapi itu pesannya dari Jawir buat anak-anak STM sekarang yang memang udah telanjur masuk STM. Tapi bukannya berarti gue bilang STM gak bagus. STM tuh bagus, semua bagus sekolah gitu. Tapi ya inilah cerita dari alumninya ya seperti ini gitu, dampak baik buruknya kalau lu masuk STM gitu. Nah gue mau nanya Wir, pernah ada ngebekas luka nggak sih di gua apa Iya di lu lah. Kalau untuk di gua nggak ada ya, alhamdulillah. Nggak ada yang luka, nggak ada yang cacat, alhamdulillah sekarang. Alhamdulillah ya. Jadi selama lu sekolah tuh lu bentrok nggak pernah lu kena gitu ya? Alhamdulillah nggak pernah. Lu punya ilmu jangan-jangan apa juga? Kalau buat punya ilmu, gua punya ilmu. Iya. Matematika, bahasa Indonesia. Iya itu sudah pasti ya kan. Maksud gue yang pasti mah gua pure, gua nggak punya TikTok. Banyak teman-teman gua yang punya TikTok, mereka beli TikTok, tekbal segala macem, mereka beli. Yang katanya mereka beli, kalau gue sendiri gue nggak punya, gue normal kok. Jadi bisa dibeli ya? Kalau gue bilang sih dengar pernah bisa dibeli. Tapi lu nggak ya? Gue nggak, sama sekali nggak. Tuh teman-teman, jadi Jawir nggak punya sih gitu, karena emang itu faktor keberuntungan aja sih sebenarnya. Betul, sama faktor teknik. Kadang kalau kita lagi ribut, kan kita pakai jaket. Kadang kalau teknik yang bacoknya cuma begini, itu nggak akan kena, nggak bakal ke dalam, kecuali sambil ditarik. Itu bakal luka ke dalam. Pasti luka tuh ya? Pasti. Doi tahu men teknik cara ngebacok yang bener. Ini jangan ikutin tapi ya, dia meraktekin loh, ya kan? Cara yang bener biar terluka ya seperti itu gitu. Tapi lebih sakit
Kalau hatinya yang sakit lebih sakit daripada luka. Berarti lo alhamdulillah lu nggak ada luka apa-apa ya? Gila, hebat juga teman gue nih satu ini. Oh ya, untuk buat teman-teman yang dulu pernah ngerasain punya TikTok atau yang sekarang masih sekolah punya TikTok, buat apa sih? Sama aja bohong. Kalau menurut gua sama aja bohong. Berarti intinya lu nggak punya nyali. Nyali lu ada di TikTok itu. Nyali di TikTok berarti ya. Mendingan gak usah sekolah STM aja sekolahnya. Tuh dengerin teman-teman. Tapi ya bagus sih, memang sarannya bagus gitu. Cuman kalau misalkan kalau udah ada yang emang mereka istilahnya buat jaga diri gimana gitu? Kalau buat jaga diri sih nggak jadi masalah ya. Cuman kebanyakan kebawa dalam artian, wah gue punya TikTok ini, gue nggak takut. Berarti bukan nyali dia, nyalinya nyali TikTok. Jadi sombong. Iya, beda. Sama orang yang pure nggak punya TikTok, sama orang yang punya TikTok beda. Sombongnya kelihatan kok. Benar sih, benar. Tapi soalnya gue ngalamin sama dia doi itu, ya kita nggak menang terus udah. Iya, nggak menang terus. Pasti menang kalah lah, ada ya pasti ada. Yang penting kita berani udah menjabanin, menang kalah urusan belakangan. Tuh, dulu seperti itu gue sama dia gitu. Bahkan sampai disebut 3 serangkai, ya itulah ya. Ceritanya begitu ya tragedinya. Jadi waktu ya sering bentrok tuh ya makanya gue bilang tadi, gue lihat ada di samping kanan gue entah dia atau Andi, ya itulah dia, jadi disebutnya dulu di Doski 3 serangkai gitu. Apa pesan-pesan buat yang bener-bener nih Wir, yang bener-bener istilahnya sekarang kan ya adik-adik kelas lu nih gitu, misalnya penerus gitu. Nah, entah di sekolah manapun ya, entah di sekolah manapun, di STM manapun ya, pesan yang paling apa ya, buat siapa tahu dengan adanya seperti ini ya mereka agak sedikit terbuka sih gitu ya. Karena emang gue sih ngalamin gitu saat zaman sekolah itu pikiran tuh emang belum terbuka banget sih gitu. Nah, siapa tahu dengan adanya ya channel seperti ini bisa sedikit ngebuka image anak STM tuh jadi nggak yang tawuran dulu gitu. Ada nggak? Kalau pesan dari gue tuh terkait image juga ya. Gue minta buat kalian yang masih pada sekolah ataupun yang nggak sekolah ataupun masyarakat umum, jangan pernah videoin orang-orang yang tawuran. Bener banget. Itu aja. Pesan gue itu aja. Hilangkan yang video-video terkait itu aja sih. Bener banget sih, bener, gue setuju itu. Karena yang videoin itu belum tentu berani gitu. Betul. Dan bagi gue dia nggak bertanggung jawab. Karena kenapa nggak bertanggung jawab, itu kan jatuhnya sebuah institusi itu jadi jelek kan? Karena video itu bisa aja dijatuhkan. Benar sih, benar. Gue minta itu aja, jangan pernah videoin terkait hal-hal apalagi tawuran gitu. Itu aja sih. Ya intinya buat kedepannya mudah-mudahan image anak STM tuh nggak yang selalu tawuran terus ya. Betul. Dan mudah-mudahan sih bisa berkurang. Gue nggak bisa nyetop apa yang udah ada gitu, karena memang gue pun ngalamin sih dulu gitu. Intinya ya mudah-mudahan bisa lama-lama bisa sedikit berkurang dan bisa beralih ke lebih positif lagi lah ya. Sekarang kan banyak nih ada game lah atau sosial betul. Oke, jadi begitu teman-teman. Kita wawancara Jawir Doski, alumni tahun 2006. Dan oke, langsung aja gua tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.